Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati, para audiens yang saya banggakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arya Haikal Hakim, saya dari SMA Negeri 3 Sumedang. Di sini saya berposisi sebagai tim oposisi. Baik, menjawab pernyataan yang tadi mengenai pembahasan mosi pada sekarang ini, yaitu mengenai dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anak. Dewan Majelis atau badan yang terdiri dari atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberikan nasihat, memutuskan. Seharusnya memberikan keputusan dan nasihat yang betul-betul baik untuk dapat apa? Untuk dapat menunjang masa depan anak tersebut, untuk dapat menyongsong anak tersebut kepada orang tuanya. Orang tua itu apa sih? Orang tua atau ayah atau ibu ataupun wali, ibu tiri, ayah tiri ataupun ibu angkat, itu adalah orang tua kita. Di mana orang tua kita itu harus bertugas sebagai motivator, inspirator. Di mana ketika motivator dan inspirator itu harus dapat memberikan semangat yang penuh kepada anaknya untuk senantiasa bisa menjadi orang yang sukses ketika kelak nanti. Mengapa demikian? Karena anak ini memiliki masa depan yang harus cerah. Mengapa demikian? Karena anak ini nanti akan berkeluarga. Sehingga kalau misalkan salah dalam mendidik anak tersebut, akan menghasilkan anak juga yang salah di masa depan. Akan menggagalkan langkah anak di masa depan dan akan melambatkan masa depan anak di masa depan. Bakat, apa itu bakat sebetulnya? Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Sebetulnya bakat kalau misalkan harus ditingkatkan. Namun, kalau misalkan masalah seni, seni ini adalah hal yang menurut saya tidak sangat menjamin. Mengapa demikian? Seperti kita contoh, sekarang kita lihat ke lingkungan kita lihat ke sekitar kita. Apakah mereka sukses dengan seni? Apakah mereka sukses dengan musik? Apakah mereka sukses dengan piano? Yang tadi disebutkan oleh tim proposisi bahwasannya biarkan si anak bermain piano berjam-jam. Kalau misalkan seperti ini, berarti orang tua mendukung anaknya untuk menjadi orang yang miskin nanti, orang yang bodoh nanti di masa depan. Mengapa demikian? Dengan membiarkan anak asik sendiri tanpa memperhatikan akal dia, tanpa memperhatikan moral dia, yang terjadi adalah kesehatan dia terganggu, psikologis dia terganggu, dan masa depan dia terganggu. Lalu tujuan orang tua ini selama ini untuk mendidik, menyekolahkan anak itu untuk apa sih? Tentunya untuk mempersiapkan masa depan si anak ini agar lebih baik, agar dapat membanggakan orang tuanya. Sehingga tidak sedikit dan sangat banyak sekali bahwasannya orang tua harus menunjang anaknya agar tidak asik sendiri, agar tidak mau semaunya. Tetapi orang tua mendorong, orang tua memberikan jalan yang lurus. Agar supaya apa? Agar supaya anaknya terarah kepada bidang yang betul-betul dibutuhkan di masa depan. Yang betul-betul menjadi sesuatu hal yang sangat penting di masa depan. Tentunya berguna bagi kita, berguna bagi keluarga, dan berguna bagi lingkungan masyarakat khususnya. Lalu, hidup bidang seni itu tidak menjamin. Mengapa demikian? Apakah sekarang coba kita lihat bukti-buktinya? Apakah banyak orang yang seni sukses? Apakah banyak orang-orang seni ini dapat menunjang masa depannya? Tidak sedikit yang gagal. Mengapa demikian? Karena sekarang semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya masa, perlu adanya peningkatan modernisasi yang betul-betul. Mengapa demikian? Karena seni adalah hal yang kuno. Mengapa demikian? Seni itu hanyalah pemanis awal yang menurut banyak orang adalah kuno. Mengapa kuno? Karena seni ini adalah hal yang dilakukan di masa lampau untuk menjadi pemanis-pemanis dalam arsitektur, dalam kesenian, dalam hal yang lain-lainnya. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan tidak sedikit pula orang tua yang pastinya tidak mendorong anaknya dalam bidang seni, tetapi mendorong anaknya untuk memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, untuk memiliki hard skill, soft skill yang luar biasa, untuk dapat menunjang masa depannya agar dia bisa menafkahi anak dan istrinya gitu. Oke, baik. Kita contoh, buktinya sudah banyak. Dewan juri semua yang saya hormati, audiens yang saya banggakan, buktinya sudah banyak. Pak Erick Thohir yang sukses menjadi pengusaha. Apakah karena seni? Bukan. Lalu ada lagi ini ya, pengusaha dunia.
dikenal sebagai Elon Musk. Siapa itu Elon Musk? Elon Musk yang memiliki perusahaan mobil Tesla, lalu SpaceX. Dua perusahaan itu sangat besar di dunia dan tentunya sangat terkenal. Apakah itu dalam bidang seni? Tidak, tetapi dalam apa? Bidang pengetahuan dan bidang teknologi. Karena apa? Karena masa sekarang, zaman sekarang ini bukan zaman-zamannya seni-seni kayak zaman dahulu, tapi kita harus modernisasi, kita harus berevolusi dengan perkembangan zaman untuk mengikuti alur zaman kemana. Supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal oleh adanya zaman. Kalau misalkan kita tertinggal oleh adanya zaman, maka kita akan menjadi orang yang gaptek, akan menjadi orang yang tidak tahu menahu mengenai teknologi. Kalau misalkan seperti itu, masa depan kita akan terus surut karena kita hanya memfokuskan diri dalam bidang seni, tetapi kita tidak mengasah hard skill dan soft skill yang ada pada diri kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menunjang masa depan kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah untuk dapat kita menjadi orang yang bekerja baik ketika nanti kita di pekerjaan adalah memiliki sifat kepemimpinan. Kepemimpinan apakah dari seni? Bukan. Tapi memperbanyak membaca, memperbanyak wawasan, pengetahuan sehingga dia memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk bernegosiasi. Ketika nanti Anda menjadi seorang istri, audiens nanti di sini ada yang menjadi seorang istri, tetapi Anda tidak belajar mengenai bernegosiasi, hanya belajar mengenai seni saja, maka Anda tidak akan menunjang, maka Anda tidak bisa menunjang masa depan Anda. Karena apa? Karena Anda stuck dalam seni tersebut. Lalu manajemen waktu. Apakah dalam seni ini kita manajemen waktu? Tidak. Seni ini hanyalah pemanis awal yang akhirnya hanya saja menjerumuskan kepada kemalasan. Banyak bukti-buktinya bahwasannya anak yang suka seni malas-malasan, malas keluar rumah, malas bersosialisasi, malas untuk berorganisasi. Yang kita ketahui bahwasannya organisasi, bersosialisasi itu sangat penting karena kita sebagai manusia adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi kita harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar agar terciptanya manusia yang betul-betul manusia dan dapat memanusiakan manusia. Sekian, saya Arya Kalakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.